Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan info terbaru lainnya. Semoga bermanfaat. Al-Quran saya menerangkan kemudian, wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillah amwata bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Masalahnya kamu nggak mau diskusi baik-baik. Kamu nggak mau diskusi baik-baik. Kutanya dulu samamu. Di forum. Nggak bisa diajak bicara soalnya. Nggak bisa diskusi. Bisa bang, hitungkan aja bang. Iya udah turunin. Mana dari Anda turun di bawah. Ya Anda. Ya. Saya maklumi, saya pahami, saya sangat maklum atas kekalahan agama kalian terhadap seorang Bang Suma. Karena dengan kalahnya bom-bom itu sama dengan mengalahkan Kristen sedunia. Kenapa? Karena ini berbicara mengenai legalitas standing sebuah kitab digunakan sebuah agama. Ingat ya, ingat nih, di dalam kitab saudara, di situ dikatakan Yesus bertemu dengan Musa dan Elia. Ya. Di mana tertulis Yesus bertemu Musa dan Elia? Itu di dalam kitab saudara sendiri menerangkan bahwasanya di dalam pengajaran orang-orang Kristen, Yesus pernah kemudian naik ke gunung di dalam Matius 17, di dalam Markus 9. Di situ dia kemudian bertemu dengan Musa dan juga bertemu dengan Elia. Sedangkan di dalam Ulangan 33 nomor 4, Ulangan 34, diterangkan di dalam kitabnya orang Yahudi yang terjemahannya digunakan kemudian oleh Kristen tanpa malu-malu. Di situ dikatakan bahwa Nabi Musa dikubur. Tapi kok bisa ketemu dengan Yesus? Berarti benarlah Al-Quran yang mengatakan wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillah amwata bal ahya inda rabbihim yurzaqun. Jangan sekali-kali kamu mengira bahwa orang-orang yang mati gugur di jalan Allah itu mati. Jangan. Sebenarnya mereka itu hidup di sisi Tuhannya dan mendapatkan rezeki. Ini Al-Quran yang mengatakan. Dibenarkan pula tuh Yesus bertemu dengan Nabi Musa, padahal Nabi Musa sudah mati. Kok bisa ketemu? Ternyata memang orang beriman itu tidak mati, mereka hidup di sisi Allah. Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya inda rabbihim yurzaqun. Saya balik bertanya nih, PR buat saudara. Level pemimpin agama, kalau di kami Nabi Muhammad, kalau di Anda Paulus. Yang mengajarkan Anda mempertuhankan Kristus adalah Paulus. Di dalam kitab saudara Roma 14:9, untuk itulah Yesus mati agar ia bangkit untuk menjadi Tuhan bagi orang Kristen. Pertanyaan saya, mana orang yang mengajarkan Anda menyembah Kristus? Kenapa belum bangkit dari kubur? Mana Yesus Tuhan Anda? Bahkan Tuhan Anda kan katanya 3. Ada Bapa, ada Anak, ada Roh Kudus. 3 Tuhannya tak mampu membangkitkan Paulus. Ayo. 3 Tuhan tak mampu membangkitkan Paulus. Mate meja. Sedangkan dalam Al-Quran, wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya inda rabbihim yurzaqun. Nabi Muhammad ketika Isra Mi'raj bertemu dengan nabi-nabi dari Bani Israel di langit. Ayo. Benar Al-Quran saya. Dan kitabmu ikut juga plagiat. Yesus membawa Yohanes bersama dengan Yakobus naik ke gunung yang tinggi. Lalu Yesus merubah wajah. Di sana dia berbicara dengan Musa dan berbicara dengan Elia Cahayu di atas gunung. Menurut kitab Markus Matius 17, Yesus naik ke atas gunung yang tinggi bersama Yakobus, Petrus dan Yohanes. Di sana kemudian mereka bertemu dengan Nabi Musa. Berarti Nabi Musa ada di atas gunung bersama Elia. Teng 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 teng.
apanya? Mau menjatuhkan marwah Islam, tak bisa Anda. Ada yang paham Bibal di sini. Anda mau kemana perginya? Ya, tapi saya maklum kalau pendeta udah depresi, udah stres kayak gitu, maklum, karena gara-gara Pak Bom. Pak Bom salah sih. Kenapa pilih itu temanya? Siapa pencuri kita Torah? Mampuslah pendeta pada kelonjotan semua, marah, emosi, Bang Suma jadi sasaran. Alamak. Lanjut teman-teman. Lanjut. Tadi emosinya itu pendeta tadi gara-gara perpuluhan. Kalau Aki Zuma bilang perpuluhan, ya mereka bisa nggak dapat gaji lah. Karena tidak ada legal standing untuk perpuluhan bagi non Lewi. Makoni rokapang di. Boleh saya nambahin sedikit, Gurunda? Ya, silakan. Dampak dari perdebatan kemarin itu besar sekali loh. Mereka tidak selesai. Tadi pagi ada pendeta Esra. Coba Esra maju, Esra hadapi saya, Esra. Benar. Kau jangan di kandang aja terus kau. Memperbesarkan perut. Hadapi saya dong, jangan kabur. Udah 2 kali kau kabur dari saya, Esra suruh. Suara Gurunda diputar, terus dia menjawab. Saya bilang, apa katanya? Saya terpaksa ngomong, iya, dia bilang ini si Bang Zuma tuh begini. Saya cuma jawab di bawah BS. Saya nggak berani nyebut artinya kan, nggak enak gitu loh. Pokoknya BS saya bilang itu. Jadi saya ikut panas juga karena dia coba memutarbalikkan gitu loh. Nah, soal ini tadi yang tadi Bang Zuma siapa namanya bahasa Yahudi tadi. Waduh, pokoknya seru banget deh. Itu luar biasa dampaknya. Ayo Esra suruh yuk. Perang ini. Ya. Esra suruh yuk. Tampil ke depan. Hadapi Bang Suma di Superboy. Ya, Aki Zuma tadi bicara soal Paulus bukan Yahudi, betul itu, karena dia suku Benyamin. Nah, ada 12 emblem ya. Ada 12 emblem suku-suku Yehuda itu digambarkan seperti singa, Naftali seperti kijang, kuda. Iya, Paulus seperti serigala. Ada gambarnya itu, betul. Bang Zuma. Harus belajar memang pendeta-pendeta ini. Ada rusa. Jadi perpuluhan itu dari mana, Bang Zuma? Suku Lewi. Itu untuk saudara-saudara kita suku Lewi. 10% yang diterapkan di gereja ini? Tadi itu suku cadang kali, nggak ngerti lah aku. Jadi Bang Zuma saya cut sedikit. Si pendeta Esra tadi menyatakan bahwa Paulus itu memang dari Ibrahim. Siapa tadi? Dari Benyamin. Ternyata Benyamin itu penjahat kan? Nah, itu dia kena sendiri tuh. Ini pasti pada nonton nih sekarang ini. Itu. Jadi setidak banyaknya saya juga belajar ketika kemudian Nabi Yakub alaihi salam memanggil anak-anaknya, anakku datanglah berkumpul supaya ku beritahukan kepadamu apa yang akan kamu alami di kemudian hari. Maka berhimpunlah kemudian anak-anak Nabi Yakub. Ya, lalu dikatakan, Ruben, engkau anak sulungku, kekuatanku dan permulaan kegagahanku. Engkaulah yang terutama dalam keluhuran dan terutama dalam kesanggupan. Engkau yang membual sebagai air, tidak lagi engkau yang terutama, sebab engkau telah menaiki tempat tidur ayahmu. Diceritakan semuanya itu, tapi benar tidaknya wallahu alam, karena ini hanya kitab yang nebeng terbang ke Indonesia melalui mimbar gereja. Makanya saya mengembalikan data-data itu kepada mereka yang menggunakan kitabnya saudara Yahudi dengan mencoba melakukan kristenisasi menggunakan tempelan aksesoris dari kitabnya yang adalah justru perjanjian baru bagi Bani Israel, dianggapnya perjanjian lama. Disebutkan di situ Yehuda, Simeon, Nad, semua disebutkan, Yusuf, Asher, sampai pada datang kepada Benyamin dikatakan engkau seperti serigala yang menerkam. Pada waktu pagi dia memakan mangsanya dan pada waktu petang ia membagi-bagikan rampasan. Rampasan dia bagikan kepada siapa? Non Benyamin, non Yahudi. Inilah makanya ada rampasan dia bawa ke sini. Namanya kitab mereka itu. Karena sudah dinubuatkan. Yang menjawab kitabnya sendiri. Filipi 3 nomor 5. Dia mengatakan aku dari keturunan Benyamin. Udah selesai, kelar perkara.
pendeta histeris se-Indonesia. Mati meja. Bagaimana ini teman-teman? Gimana dong? Mengamuk ini Benyamin. Kalau saya nggak khawatir, Bang Zuma bisa handle semuanya. Allahu Akbar. Kalau Naftali seperti rusa, digambarkan seperti rusa. Kalau kayaknya Yehuda, Isakar yang seperti keledai, digambarkan seperti itu. Apalagi Benyamin, kalau Dan seperti ular, kalau Naftali rusa. Banyaklah pokoknya, semua itu ada digambarkan semuanya. Benyamin ini yang serigala. Nah, Yesus minta supaya waspada bukan kepada ular, bukan kepada keledai, tapi waspada kepada serigala. Ngeri. Izin Bang, boleh? Silakan. Ya, Oke, dia lagi izin Bun. jeda Nora, pula. sebentar Bun. Bunda Nora, sebentar Bun, izin 1 menit ya. Saudara-saudaraku yang moderator, kalau mau menurunkan orang ya ngomong kek, biar kita nggak kaget ya, moderator. Atau ada moderator kafir di sini, nggak tahu adab, ya. iPod itu Bunda kali. Sebentar. Ya makanya aku bilang ada moderator kafir di sini. Kau nggak tahu. Kalau kau mau menurunkan, tanya dulu biar kita tahu. Izin ya kita turunkan Bun. Turunkan, aku nggak ada masalah. Yang nelpon aku masuk tuh Bunda bilang. Dan ingat ya, saya sering masuk jadi narasumber tempatnya Mbak Nadia ini. Terbaca yang menurunkan aku moderator. Tapi nggak ada masalah ya saudaraku. Bilang, ngomong, ya. Atau kalian yang ada moderator kafir ya nggak tahu ya. Tapi kalau misalnya nggak ada, jadi siapa dong? Nggak ada sih di kafir Bun. Enggak. Aku demi Allah, aku moderator, nggak aku turunkan Bunda Rahma. Malahan aku yang naikkan Bunda Rahma. Iya. Aku yang naikkan tadi. Itulah kaget aku. Nggak apa-apa aku diturunkan, cuma ngomong biar aku nggak ini. Bunda kan tahu room Eda Nadia ini banyak hantunya Bunda. Ngeripotnya paling jago. Di sini itu. Aku aja nanti 10 menit di Saya sini juga udah tadi turun. langsung. Iya Bunda. Kalau di sini Lagi kembali. beneran. Tertulis di situ diputuskan oleh moderator. Kalau Mbak Nadia nggak mungkin, aku kenal beliau hostnya ya. Kalau host itu Aku diputuskan- moderator. Aku moderator lillahi ta'ala, aku nggak ada Bunda. Oh, Nggak lanjut mungkin Paulus. ada Islam mah. Aku Oke lanjut. Mohon maaf ya, mohon maaf tapi Aku ya, nggak ada. Aku yang menaikkan tadi. mungkin ada penyusup. Oke lanjut saudaraku, mohon maaf lanjut. Ya, saya sapa dulu. Hilma Yellow tadi turun, minta naik lagi. Hilman. Ya, Islam Kristen Bang, selamat malam. Mualaf, Pak. Ya, Assalamualaikum. Yellow. Waalaikumsalam. Yellow. Aduh, kan kayak gini lah. Yellow diturunkan, nanti minta naik lagi. Itu aja kerja. Aduh. Ya, Bang Hilman, silakan, ada yang mau disampaikan, Bang? Gak ada, Pak. Saya hanya menyimak aja, Pak. Oke. Satu pertanyaan Bang Zuma, boleh Bang? Iya, silakan. Kenapa ya saya kembalikan ke diri saya sendiri ya. Kenapa ya kita ini dulu yang Kristen ini tidak mau menanyakan soal perpuluhan ini dari mana gitu loh. Tapi asik membayar tiap bulan, Kenapa nggak mau bertanya Kristen gitu loh? Ini perpuluhan konsepnya dari mana yang diterapkan oleh gereja dan tujuannya untuk apa? Kenapa nggak ditransparankan gitu loh? Yo, ini untuk ini untuk itu. Kalau dikatakan untuk pembangunan gereja, apakah tiap hari gereja rusak? Terus kolekte yang tiap minggu itu kemana? Kan begitu ya Bang? Iya. Kalau ini itu rancu betul. yang punya hak jawab itu Ahi Billy, saudara kita dari Yudaism, praktis Yudaism. Karena perpuluhan dihapus, makan babi dihapus,
Tapi perpuluhan tidak dihapus. Itu gimana itu? Iya Bang Billy, gimana tuh Bang? Ya, jadi doktrin itu seperti ganja. Kalau pernah narkoba, nah, doktrin itu dikasih seperti narkoba sehingga orang-orang itu terbuai, keenakan. Ya, kayak begitulah doktrin. Nah, ketika orang Lewi sekarang belum ada, ya, dan orang-orang Yahudi belum terkumpul lagi sesuai dengan nubuatan. Tapi yang namanya anak yatim dan para janda itu masih ada dari dulu sampai akhir zaman nanti. Jadi ketika kau punya uang, mendingan kasih kepada anak yatim, itu lebih mulia ketimbang kasih ke pendeta. Nggak ada ceritanya begitu, karena yang berhak itu orang Lewi, orang asing, anak yatim dan para janda yang berhak menerima perpuluhan. Anak yatim selalu ada bersama kita kapanpun. Lanjut. Betul sekali. Nah, saya baca dalil ya teman-teman. Mohon izin. Di dalam kitab Bilangan 18:21 mengenai Bani Lewi, sesungguhnya aku berikan kepada mereka segala persembahan perpuluhan di antara orang Israel sebagai milik pusakanya untuk membalas pekerjaan yang dilakukan mereka, pekerjaan pada kemah pertemuan. Bilangan 18:24, sebab persembahan perpuluhan yang dipersembahkan orang Israel kepada Tuhan sebagai persembahan khusus kuberikan kepada orang Lewi sebagai milik pusakanya. Itulah sebabnya aku telah berfirman tentang mereka. Mereka tidak akan mendapat milik pusaka di tengah-tengah orang Israel. Karena pusaka mereka adalah perpuluhan dan itu diberikan langsung sama Tuhan. Bilangan 18:26, lagi haruslah engkau berbicara kepada orang Lewi dan berkata kepada mereka, apabila kamu menerima dari pihak orang Israel persembahan perpuluhan yang kuberikan kepadamu dari pihak mereka sebagai milik pusakamu, maka haruslah kamu persembahkan sebagian daripadanya sebagai persembahan khusus kepada Tuhan, yakni persembahan persepuluhanmu dari persembahan persepuluhan itu. Bilangan 18:28, dengan demikian kamu pun harus dipersembahkan untuk persembahan khusus kepada Tuhan sebagai dari persembahan 1/10 orang Israel. Persembahan khusus itu harus kamu serahkan kepada Imam Harun. Loncat kita ke Nehemia 10:38, 37:38. Dan tepung jelai kami yang mula-mula dan persembahan khusus kami dan buah segala pohon dan anggur dari minyak akan kami bawa kepada para imam ke bilik-bilik rumah Elohim kami, dan kepada orang-orang Lewi akan kami bawa persembahan perpuluhan kami dari tanah kami, karena orang-orang Lewi inilah yang memungut persembahan persepuluhan di segala kota pertanian kami. Nomor 38, ayat 38. Seorang imam, anak Harun, akan menyertai orang-orang Lewi itu bila mereka memungut persembahan perpuluhan, dan orang-orang Lewi itu akan membawa persembahan perpuluhan daripada persembahan persepuluhan itu ke rumah Elohim kami, ke bilik-bilik rumah pembendaharaan. Jadi, Ulangan 26 nomor 12, orang Yahudi harus nyetor pada tahun ketiga kepada orang asing. Nah, itu orang Yahudi yang harus menyetor kepada orang asing pada tiap-tiap tahun ketiga. Kemudian gini, saya melihat ada hal yang harusnya dijadikan sebagai rujukan oleh pendeta, seperti misalnya dalam 2 Korintus 11 nomor 8. Jemaat-jemaat lain telah kurampok dengan menerima tunjangan dari mereka supaya aku dapat melayani kamu. Jadi situ ada kata sulau dalam bahasa Yunani. Kata sulau ini teman-teman artinya adalah perampok atau merampok. Jadi artinya adalah, coba Anda lihat yang punya Bible, 2 Korintus 11 nomor 8, jemaat-jemaat lain telah kurampok dengan menerima tunjangan dari mereka supaya aku dapat melayani kamu. Gimana ini? Apa Bang? Jemaat-jemaat lain, salah kali saya baca kali, ngeri-ngeri juga ini. Jemaat-jemaat lain telah kurampok. Ya, salah kali, mohon maaf nih, saya lagi membaca nih, serius nanya nih teman-teman yang di Bible, coba buka deh 2 Korintus 11 nomor 8. Iya coba dibaca deh. Oke. Jemaat-jemaat lain telah kurampok dengan menerima tunjangan dari mereka
supaya Betulan aku itu ada. dapat melayani kamu. Betulan itu ada kata rampok. Ada bang. Serius itu? Coba, ini mungkin saya yang salah ya bang ya. Coba. Salah terjemahan kali. Coba. Oh iya, bang, terjemahan betul bang. Sebentar bang, 2 Korintus 11 ya. Sulau itu artinya apa? Sulau. Karena itu bahasa Yunaninya sulau. Sulau artinya apa? Alamak, ngeri kali ah. Nomor berapa tadi bang? 8 ya? 8 iya. Kurampok bang. Hah? Kurampok ini dari Bible langsung bang. Masa sih ah? Telah kurampok. Perumpamaan itu. Oh, perumpamaan. Hah? Oh itu perumpamaan ya bang. Mati meja. Jemaat-jemaat lain telah kurampok dengan menerima tunjangan dari mereka supaya aku dapat melayani kamu. Jadi melayani orang di sini dari hasil pening aku bah, pening. Tunggu dulu, saya cari air panas dulu. Berarti ngambil dari situ para pendeta tuh. Bang. Pening aku bah, pening. Ini bang, apa tadi bang? Rampok ya? Pening apa? Ini artinya apa? Sulau bang. Benarlah sulau tadi ku bilang kan. Ngeri ah. Telah kurampok, merampok. Nah, alamak, gimana ini? Coba ada nggak pendeta yang bisa menunjukkan data perintah perpuluhan diberikan kepada pendeta pastor yang bukan suku Lewi? Ada nggak? Rindu aku ingin mendengarkan itu. Aduh, gimana ini? Enggak bang, mungkin pendetanya memang suku dari salah satu suku di Jawa Barat, Lewi Liang. Oh, Lewi Liang. Ada suku Lewi Liang. Di bawah bilang artinya nggak begitu katanya bang. Oh, artinya coba dinaikkan biar saudara kita jelaskan, kan kita cuma membaca, bukan menuduh, cuma membacanya kita. Makanya saya pening. Bang. Oh, Lewi Liang Bogor. Tapi kan yang keturunan Yakub nggak ada dari Bogor. Pening aku benar lah. Katanya bang. Kok salah baca? Itu udah dari kitab mereka sendiri ku baca loh bang. Cuman itu dia. Gak tau lah. Berat langsung kepala aku ini. Nanti abang di framing lagi, digoreng, katanya abang kena santet. Jago santet berarti mereka. Karena yang santet saya nggak mungkin saudara sendiri. Pasti yang benci dengan Bang Zuma. Siapa yang benci? Ayo. Bodoh. Nah itu bang, saya bilang gini, Bang Zuma manusia biasa. Ada yang benci